Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan nikmat keselamatan, serta diberkahi dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa menebarkan kebaikan untuk sesama. Materi kita kali ini yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Tujuan dari materi ini nantinya diharapkan kita dapat memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil, dan dapat menerapkan sikap-sikap mulia berupa mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Mengawali pembelajaran ini, marilah bersama kita berdoa. Pernahkah kalian dibohongi oleh orang lain? Bagaimana perasaan kalian saat itu? Mari bersama kita simak pembahasan berikut ini. Jujur. Jujur dalam bahasa Arab adalah as-sidqu atau sidik, yang berarti berkata benar atau apa adanya. Lawan dari jujur adalah al-kazib, yang artinya dusta atau berbohong. Kejujuran banyak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkan julukan Al-Amin oleh masyarakat Quraisy karena kejujurannya. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Jika seseorang berkata jujur, maka akan dipercaya oleh orang lain. Imam Al-Ghazali menjelaskan 5 bentuk kejujuran. Di antaranya 1. Jujur dalam berniat. 2. Jujur dalam ucapan. 3. Jujur dalam kemauan. 4. Jujur dalam menepati janji. Dan 5. Jujur dalam perbuatan. Sebagai anak yang soleh, tentu kalian menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis, bukan? Oleh karena itu, biasakanlah berperilaku jujur, mulai dari lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah juga hendaklah kita berperilaku jujur. Peserta didik hendaknya berkata jujur kepada ibu bapak guru, karyawan, dan teman-temannya di sekolah. Berperilaku jujur dengan teman di sekolah, maka akan terjalin hubungan yang harmonis. Kejujuran harus kita utamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sementara, orang yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Ingat, kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan muncul jika seseorang berkata jujur. Adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status sosial, pangkat, maupun jabatan. Dalam Pancasila, kata adil disebutkan 2 kali, yaitu dalam sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini tercermin bahwa keadilan
merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Ingat ya, adil bukan berarti harus sama rata. Misal, orang tua yang memiliki 3 orang anak, masing-masing duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Maka orang tua yang adil akan memberikan uang saku kepada anaknya dengan jumlah yang berbeda. Mengapa? Karena kebutuhan anak-anaknya tersebut juga berbeda. Justru akan tidak adil jika orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah yang sama kepada anaknya. 3. Memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Mari kita simak surah Al-Maidah ayat 8 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Lillahi syuhada bil qist, karena Allah, yaitu ketika kamu menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumi, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu ala alla ta'dilu, untuk berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Jika kita menjadi saksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikannya. Demikian juga jika kita menjadi saksi untuk pihak lawan, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun itu menguntungkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada seorang atau suatu golongan akan menjadi pintu masuk bagi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Meskipun sulit ketika harus berbuat adil kepada orang atau golongan yang tidak kita sukai, tapi karena ini adalah perintah agama, maka harus kita laksanakan. Karena sesungguhnya keadilan itu akan mendekatkan kita kepada ketakwaan. Selanjutnya, hadis mengenai kejujuran yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah materi kita hari ini. Satu hal yang harus kita ingat, kejujuran dan keadilan merupakan 2 perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Oleh karena itu, marilah bersama kita terapkan perilaku jujur dan adil, baik dalam lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Insya Allah, dengan selalu menerapkan perilaku jujur dan adil, kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Tetap patuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.